Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk anak-anakku selain agama Islam. Baik anak-anak, di sini kita sudah memulai pelajaran di semester 2 ya. Di sini bidang studi IPS ya. Ibu akan membahas materi IPS di bab 3. Nanti kamu bisa melihat di buku paketmu halaman 123 yang berjudul materinya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ibu ulang kembali, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di sini ada dua macam ya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kenapa anak-anak ekonomi manusia itu bisa langka? Bisa juga ya. Karena manusia adalah sebagai makhluk ekonomi, yang mana manusia itu harus memenuhi semua kriteria kebutuhan yang diperlukan untuk manusia. Ini yang dinamakan manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan, manusia harus berusaha ya. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai macam cara. Juga bisa kebutuhan manusia itu menggunakan sumber daya alam ya. Nah, ini sumber daya alam juga bisa memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Untuk memenuhi kebutuhan manusia atau mengetahui macam-macam kebutuhan manusia, ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi tiga bagian ya, menjadi tiga bagian. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan pelengkap atau sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Yang kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok di sini sangat penting sekali untuk manusia. Yang mana kebutuhan pokok ini yang kita konsumsi tiap hari ya. Yang kita konsumsi tiap hari. Seperti contohnya kebutuhan kita beras ya, ikan, terus gula, kopi dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat-sangat penting yang diperlukan oleh manusia. Ini kebutuhan primer. Sedangkan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di sini kebutuhan pelengkap anak-anak ya. Nah, misalnya di kebutuhan primer kita tidak ada, kita bisa melengkapi ya. Ini contoh kebutuhan sekunder contohnya. Misalnya gula, kita belum ada, kita lengkapi gula. Itu yang dinamakan kebutuhan sekunder. Yang mana hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan manusia. Yang ketiga, kebutuhan tersier ya, tersier. Tersier ini kebutuhan mewah. Mewah kita atau ibu kasih contoh kebutuhan mewah itu apa saja? Ayo kira-kira. Banyak sekali ya kebutuhan mewah. Misalnya rumah, mobil, kendaraan bermotor, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Ini merupakan kebutuhan mewah yang mana kebutuhan pertama dan kedua sudah tercukupi, jadi tinggal kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan mewah yang mana juga kita harus juga kalau ada uang bisa kita beli, kalau andai kata tidak ya tidak apa-apa. Ini kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan yang ketiga, tersier.
kebutuhan mewah. Kalau andai kata ada rezeki bisa kita beli, bisa kita ambil, kita bisa punya kebutuhan mewah. Yang kedua, anak-anak, untuk mengetahui macam-macam kebutuhan manusia menurut sifat, ya, menurut sifat ini dibagi menjadi dua. Menurut sifatnya. Jadi kebutuhan manusia itu bermacam-macam, ya. Yang tadi kebutuhan kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Sekarang kebutuhan menurut sifat, ya. Di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan, ya. Memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Memberikan kepuasan atau membuat kepuasan di badan kita atau jasmani kita. Contohnya apa, anak-anak? Ya, contohnya banyak, anak-anak, ya. Misalnya olahraga. Nah, olahraga sangat penting sekali untuk kesehatan kita, ya. Jadi untuk kesehatan kita perlu olahraga. Ini kebutuhan menurut sifat atau jasmani, supaya jasmani kita sehat, ya. Sehat selalu, tidak sakit-sakitan. Nah, ini yang dinamakan kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan akan rohani. Ya, ini sangat penting, ya. Sangat penting sekali kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini kebutuhan yang ada untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, untuk kepentingan jiwa manusia atau jiwa kita, ya. Itu kebutuhan rohani. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya supaya pikiran kita tidak jenuh, supaya pikiran kita tidak yang lain-lain. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk yang pertama, bisa ngaji, bisa sholat untuk menenangkan pikiran kita, atau rohani kita. Ini suatu contoh, ya. Dan kebutuhan manusia menurut penggunaannya. Nah, menurut penggunaannya. Jadi ada dua bagian kebutuhan manusia menurut penggunaannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang tuh kebutuhan yang harus kita penuhi sekarang, ya. Contohnya seperti tadi, primer, sekunder, tersier. Yang kita butuhkan yang mana? Yang untuk kita sekarang, yaitu kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok. Ini kebutuhan sekarang, dan kebutuhan itu harus kita penuhi. Harus kita penuhi untuk kehidupan kita atau kehidupan manusia. Contohnya kebutuhan pokok, ya sudah Ibu sebutkan tadi, beras, gula, minyak, dan lain sebagainya, ikan, sayur, ya. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini yang dinamakan kebutuhan sekarang, yang mana kebutuhan itu harus kita penuhi. Yang kedua, kebutuhan akan datang. Nah, kebutuhan akan datang itu perlu juga sih kita penuhi. Cuma kebutuhan yang akan datang tidak terlalu penting. Yang penting adalah kebutuhan yang sekarang, yang mana kebutuhan itu tiap hari kita konsumsi, kita makan, ya. Tapi kalau kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan simpanan, yang mana kalau kita tidak ada atau kehabisan, bisa kita ambil kebutuhan yang akan datang itu yang kita simpan. Paham, anak-anak, ya? Nah, dari sini aja materi pelajaran IPS Ibu. Mudah-mudahan kamu mengerti dan jelas
Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa buka buku paket bab 3 halaman 123 ya. Seterusnya. Paham anak-anak ya? Sebelum pelajaran Ibu tutup, di sini Ibu kasih soal untuk anak-anakku. Ibu kasih soal 3 soal aja. Nanti bisa kamu kerjakan di lembaran kertas folio ya. Nanti dikumpul. Soal yang pertama, sebutkan 3 macam kebutuhan manusia. Sebutkan 3 macam kebutuhan manusia, yang mana sudah Ibu sebutkan tadi ya. Berikan contohnya satu-satu. Nah, berikan contohnya satu-satu. Contoh 1 apa? Contoh 2 apa? Contoh 3 apa? Paham anak-anak ya? Soal kedua, sebutkan pengertian dari manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, itu kamu jelaskan pengertiannya ya. Ibu ulang kembali, sebutkan pengertian dari manusia sebagai makhluk ekonomi. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan. Ibu ulang kembali, sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya. Ibu ulang kembali, sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang. Ibu ulang kembali ya. Ibu ulang kembali lagi, sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang. Dan berikan contohnya. Ya. Itu aja soal-soal dari Ibu. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan dengan baik. Kalau kalian kurang jelas dan kurang mengerti, bisa kamu buka buku paketmu di halaman 123 bab 3 ya. Itu aja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku.